Baik, selamat siang Rizkia. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam konseling individu ini. Nah, sebelumnya Rizkia masih semangat? Masih, Kak. Oke, bagus ya. Nah, untuk pelaksanaan konseling individu ini kita sepakati waktu selama 6 menit. Bagaimana dari Rizkia? Setuju, Kak. Nah, kakak sedikit menjelaskan terkait dengan beberapa asas dalam bimbingan konseling yang diterapkan dalam pelaksanaan konseling individu ini. Nah, yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana apa yang kita bicarakan di sini tidak akan diketahui oleh orang lain karena itu bersifat rahasia. Lalu ada asas kesukarelaan, artinya Rizkia berada di sini tanpa adanya paksaan atau dorongan dari pihak manapun. Lalu asas kesukarelaan artinya mohon maaf tadi sudah. Lalu ada asas kegiatan, artinya kakak berharap Rizkia aktif selama mengikuti kegiatan konseling individu hari ini. Nah, sebelumnya kita sudah mengikuti konseling kelompok dan sekarang kita akan lanjutkan dengan konseling individu. Nah, bisa Rizkia ceritakan kembali apa permasalahan yang Rizkia alami terkait dengan self efikasi akademik? Di sini permasalahan yang Rizky alami itu yaitu merasa kehilangan semangat belajar setiap kali mengalami kegagalan. Baik. Nah, kakak bisa bayangkan gimana rasanya kegagalan memang sering bisa menyebabkan kita merasa kecewa. Tapi menurut Rizkia, apakah nilai itu selalu mencerminkan kemampuan Rizkia secara keseluruhan? Terkadang iya, Kak. Terkadang iya. Nah, hal itu termasuk hal yang wajar. Tapi bagaimana kalau kita mulai belajar untuk menyuarakan perasaan dan kebutuhan Rizkia dengan cara yang lebih jujur dan sehat? Nah, kadang kakak mau nanya dikit, gimana cara Rizkia pernah nyoba cara untuk mengatasi hal tersebut nggak? Mungkin seperti apa contohnya? Mungkin ya pastinya ada rasa takut. Takut karena sudah pernah mencoba dan gagal. Tapi di balik itu juga kalau kita terus-terusan nggak berani mencoba, kita juga nggak bakal tahu gimana hasil untuk kedepannya. Nah, jadi saran dari kakak, terima kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Nah, dimana kegagalan ini bukan sebagai akhir, tapi bagian dari proses menuju keberhasilan. Bahkan terkadang jika kita menemui di dunia nyata, orang-orang sukses pun pernah gagal berkali-kali. Yang penting ada hal bagaimana kamu mampu bangkit dari kegagalan tersebut dengan proses belajar. Lalu mengubah pola pikir dari aku gagal menjadi aku belum berhasil. Nah, coba lihat kegagalan bukan sebagai identitas diri, tapi sebagai situasi yang bisa berubah. Seperti dengan menggunakan pola pikir yang bertumbuh, growth mindset. Misalnya mengatakan aku belum bisa sekarang, tapi aku bisa kalau terus mencoba. Lalu melakukan refleksi dan evaluasi diri. Nah, daripada kita fokus pada hasil yang buruk, coba kita pikirkan apa yang membuat hasilnya kurang baik. Kita mikirin cara belajar yang bisa diubah atau ditingkatkan lagi. Lalu membangun self-talk positif, seperti dengan melatih diri Rizkia untuk berbicara dengan cara yang membangun. Misalnya, aku bisa belajar lebih baik mulai dari sekarang. Aku layak mencoba lagi dan jangan biarkan pikiran negatif menguasai diri Rizkia. Nah, selanjutnya kakak akan menerapkan sedikit penerapan teknik asertif. Nah, asertif ini merupakan teknik konseling seperti dengan pelatihan asertif.
Ristia mampu membandingkan mana perilaku asertif dan tidak asertif Ristia. Nah tadi perilaku merasa kehilangan semangat ketika mengalami kegagalan, menurut Ristia itu termasuk perilaku asertif atau tidak? Nah, jadi merasa kehilangan semangat ketika mengalami kegagalan itu tidak termasuk perilaku asertif karena kita kehilangan semangat. Jadi perilaku asertifnya ketika kita mengalami kegagalan kita tetap semangat, itu termasuk dengan perilaku asertif. Nah, jadi coba Ristia sebutkan lagi mana perilaku asertif dan mana perilaku yang tidak asertif. Kalau perilaku tidak asertif itu mungkin kita cuman patokan dengan kegagalan yang sudah pernah kita coba tapi hasilnya tidak memuaskan. Untuk perilaku asertif itu mungkin sesuatu kegagalan itu bisa kita jadikan untuk motivasi dan untuk terus berusaha. Bagus ya, jadi si Ristia sudah bisa membedakan mana yang termasuk asertif dan tidak asertif. Nah, jadi karena Ristia sudah menemukan perilaku tersebut, kakak akhiri konseling individu hari ini. Terima kasih telah bersedia hadir dalam konseling ini. Semoga kedepannya masalah yang Ristia hadapi dapat terpecahkan. Baik, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak.